Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you are all fine like every day. Okay, today we are going to discuss about simple present tense. Apa itu simple present tense? Kegunaan dari simple present tense adalah for permanent situation or states. Contoh, where do you live? Di mana kamu tinggal? I am married. Saya menikah atau saya sudah menikah. Where do you live? Dan I am married di sini artinya sesuatu yang sudah permanen dan itu pasti. Fungsi yang kedua yaitu untuk for repeated or habitual actions, yaitu kegiatan yang diulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan. Contoh, do you smoke? Apakah kamu merokok? Maknanya, seseorang bertanya kepadamu tentang apakah kamu terbiasa merokok. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Kedua contoh ini merupakan habitual actions atau repeated actions. Fungsi yang ketiga yaitu for permanent truth or law of nature, yaitu kebenaran umum atau hukum alam. Contoh, the sunrise in the east. The sunrise in the east maknanya matahari terbit di sebelah timur. Maka ini adalah hukum alam, sudah pasti matahari akan terbit di sebelah timur. People need food. Manusia atau orang-orang membutuhkan makanan. Itu sudah pasti. The sky isn't green. Langit tidak berwarna hijau karena ya memang langit bukan berwarna hijau tetapi warna biru. Ketiga contoh ini memang sudah pasti dan benar adanya. Fungsi berikutnya yaitu for timetables or programs. Contoh, school begins at 7. Sekolah dimulai pada pukul 7. Berikutnya, for reviews, sports, commentaries, or dramatic narratives. Contoh, the hero dies at the end of the film. Pahlawannya gugur pada akhir film. Jadi, untuk mengomentari sesuatu atau review tentang sport atau film menggunakan simple present. Sehingga, fungsi dari simple present ini yaitu digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan. Bisa juga kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Apabila kita melakukannya hanya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 5 tahun sekali, kira-kira termasuk simple present nggak itu? Jawabannya iya, termasuk simple present. Karena apa? Walaupun kita hanya melakukannya setahun sekali atau 5 tahun sekali, jika itu rutin kita lakukan, maka itu masuk ke rumus simple present. Contoh, masyarakat Indonesia melakukan mudik setiap setahun sekali. Maka itu juga termasuk simple present karena menjadi kebiasaan setiap tahun sekali selalu mudik. Atau contoh lain, 5 tahun sekali kita pergi ke Australia. Setiap 5 tahun sekali kita pasti selalu akan melakukan perjalanan ke Australia. Nah, itu juga masuk simple present. Kemudian, simple present ini harus menggunakan kata kerja pertama, yaitu verb 1. Apa sih verb 1 itu? Verb 1 yaitu kata kerja murni atau kata dasar. Nah, coba kita lihat contoh yang ada di sebelah kiri. Where do you live? Live di sini adalah verb 1. I'm married. I am. Ini juga verb 1. Do you smoke? Eat. Semua kata kerja yang saya beri warna kuning, live, smoke, eat, rise, need, dan seterusnya ini merupakan verb 1 yaitu kata kerja asli. Berikut adalah macam-macam verb atau kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1, verb 2, verb 3. Meaning yaitu arti dalam bahasa Indonesia. Ada eat, ate, eaten, makan. Drink, drank, drunk, minum.
study, studied, studied, belajar, dan seterusnya. Untuk simple present ini kita menggunakan verb 1, yaitu yang ada di kolom merah. Eat, drink, study, play, take, borrow, learn, buy, read, write, dan lainnya yang tidak saya tuliskan di sini. I eat rice every day. Saya makan setiap hari. Ini sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan, jadi menggunakan verb 1. We play football every Sunday. Kita bermain sepak bola setiap hari Minggu. Ini menggunakan verb 1 karena simple present, rutinitas. Sedangkan verb 2 ini nanti digunakan di simple past tentang masa lampau yang nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang simple present cukup menggunakan verb 1 atau verb 1. Pattern, yaitu rumus bagaimana cara kita membuat kalimat menggunakan simple present untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari. I, you, they, we, Anton, and Dini. Untuk subjek ini menggunakan verb 1, kata kerja murni. Untuk bentuk negatif dan interrogatifnya menggunakan do. Sedangkan subjek she, he, it, Anton, orang ketiga tunggal menggunakan verb 1 dan diikuti dengan s atau is, tambahan s atau is untuk kata kerjanya. Untuk bentuk negatif dan interrogatifnya menggunakan does. Jadi ingat ya, untuk subjek I, you, they, we, Anton, and Dini atau nama orang lainnya mau 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang atau lebih tetap menggunakan verb 1. Sedangkan subjek she, he, it, Anton 1 orang untuk orang ketiga tunggal dia, nah menggunakan verb 1 diikuti dengan s atau is. Contoh verb 1 bila ketambahan s atau is. Works, she works. Subjek tunggal she works, tambahi s. Writes a letter, she writes a letter. She sleeps in the room, sleeps in the room, ada s. Studies mathematics, she studies mathematics. She doesn't eat an apple, doesn't eat an apple. She visits me, does not, ini ya, doesn't eat, tidak perlu ditambah s lagi untuk eat, makan itu eat, tidak perlu eats, tetapi cukup eat karena sudah ada does. Does di sini sudah ada s-nya. Do, es, does not. Jadi tidak perlu double s lagi. Lalu she doesn't borrow my pencil. Borrow tanpa menggunakan s lagi karena sudah ada does. Bisa juga digunakan untuk subjek yang lain. He works, he writes a letter, he sleeps in the room, Anton sleeps in the room, Risa studies mathematics, Ahmad doesn't eat an apple, my mother visits me, Mr. Akhtar doesn't borrow my pencil. Semua subjek she, he, Anton, Risa, Ahmad, my mother, ya ibu saya, Mr. Akhtar, semua ini orang satu tunggal. Maka verb satunya ditambahkan s atau is, kecuali jika ada does not tanpa menggunakan s lagi. Kemudian untuk bentuk kalimat tanya, does dipindahkan ke depan. Contoh, does Mr. Rafiq call you? Call di sini juga tanpa menggunakan s lagi karena sudah ada does. Apakah Mr. Rafiq menelponmu? Does he come here? Apakah dia datang ke sini? Kemudian untuk contoh verb 1,
menggunakan tanpa s atau is, yaitu menggunakan subjek I, you, they, we. I work in the office. I don't write a letter. Don't write di sini tinggal menambahkan do not tanpa ada tambahan apapun. Don't write a letter. I sleep in the room. Verb 1. Untuk contoh subjek yang lain, you don't write a letter. They sleep in the room. Do we study mathematics? Apakah kita belajar matematika? Do di sini dipindah ke depan karena kalimat tanya. Study tetap verb 1. Anton and Anas eat rice, verb 1 ya. My friends don't visit me. My friends di sini teman-teman saya, jamak ya, orangnya banyak, menggunakan don't visit me. Visit tetap verb 1 tanpa menggunakan s atau is. You and I borrow her book. Kamu dan saya meminjam bukunya. You and I itu orangnya ada 2, maka borrow tetap verb 1 tanpa s atau is. Subjek I, you, they, we, Anton and Anas, my friends, you and I itu semuanya menggunakan verb 1. Ingat, verb 1 plus s atau is hanya digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, she, he, it. Time signal, waktu apa sajakah yang digunakan dalam simple present? Always, selalu, usually, biasanya, every day, every month, every week, every night, every Monday, Tuesday. Semuanya yang every setiap apapun itu masuk simple present. Sometimes, kadang-kadang atau terkadang. Seldom, sering. Rarely, jarang. Once a week, once a month, once a day. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Twice a week, 3 times a month, dan seterusnya. Example, we study English every Tuesday. Kita belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis. Study di sini verb 1, kemudian ada time signal every. We don't study English every Sunday. Kita tidak belajar bahasa Inggris setiap hari Minggu. Do not study. Ini menggunakan verb 1. Tidak ada ketambahan s atau is. Do we study English every Tuesday? Apakah kita belajar bahasa Inggris setiap hari Kamis? Jawabannya yes we do atau no we don't. Gunakan yes we do karena di depannya ada do we, maka jawabannya juga harus we do. Kalau no we do not atau no we don't. Contoh lainnya, he always plays the piano. Dia selalu bermain piano. Di sini menggunakan time signal always ya, selalu. Plays verb 1 ketambahan s karena tunggal, orang ketiga tunggal he, dia. He does not play the piano. He does not atau he doesn't. Does not play di sini tanpa menggunakan s lagi untuk plays karena sudah ada does ada s, maka play tidak perlu diberi s lagi. Does he play the piano? Sama, does sudah ada s, maka play tetap play tanpa menggunakan s. Does he play the piano? Jawabannya yes he does. Does karena awal pertanyaan menggunakan does, maka akhirnya juga harus does. No he does not atau no he doesn't. Remember, jika subjek I, you, they, we, maka verb 1 tanpa menggunakan s, cukup verb 1. Namun, jika subjek
she, he, it orang ketiga tunggal, maka menggunakan verb 1 plus s atau is. Catatan, untuk verb yang berakhiran ch, sh, ss, dan x, maka langsung ditambahkan es. Tidak menggunakan s tetapi es. Contoh, pas, jadi tambahi es, pas. Fix, teach, jadi teach, ada s-nya ya. Wash. Kemudian untuk final consonant, verb yang berakhiran konsonan y, maka y harus dicoret dan diganti i, tambah s, yes. Contoh, fly, flies, dry, dries, try, tries, she tries, study, studies, he studies. And remember, kesemuanya ini hanya digunakan untuk orang ketiga tunggal. She, he, it, dan nama orang tunggal. Tugas untuk materi kali ini yaitu rewrite what have been explained about simple present tense in this video, yaitu mencatat semua materi yang sudah saya jelaskan di video ini tentang simple present. Kalian catat dan tulis di buku tulis masing-masing. Dan yang kedua, do the task below, mengerjakan latihan di bawah ini. Underline the words below, which are simple present or verb 1. Dalam teks ini, silahkan kalian beri garis bawah mana yang termasuk verb 1. Semua teks ini simple present, jadi tinggal kalian memberi garis bawah mana yang termasuk verb 1. Verb 1 yaitu kata kerja pertama. Semuanya ditulis di buku tulis dan dikumpulkan minggu depan. Okay, that's all my explanation. I hope you understand well. And remember, English is easy, English is simple, and English is fun. I am Nur Adiana Solehati. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.